situasi seperti apa, teman-teman, kalau kita ini ceritanya kan punya target nih, ya, target untuk berpindah dari satu gedung ini ke gedung yang berikutnya. Tapi persoalannya kan ada rintangan, ya, ada rintangan jarak yang cukup lebar, lompat nggak mungkin. Nah, jadi satu-satunya cara mungkin adalah dengan dibentangkannya tangga. Jadi ada anak tangga, ya. Tapi tetap saja kalau kita di posisi orang ini, kita mau menyeberang dari satu gedung ke gedung lain hanya dengan tangga seperti ini, ya, tidak ada tali, tidak ada sesuatu pengaman yang lebih, ya mungkin kita akan tidak beranjak, ya, dari tempat kita. Nah, meskipun atau walaupun di depan sini kita mendapatkan yang namanya reward, ya, ada reward. Katakan saja ini 1 miliar, ya, 1 miliar rupiah. Nah, tapi Anda lihat, worth it nggak ya dengan resiko? Ya, demi untuk saya memperjuangkan dapat 1 miliar, tapi dengan resiko yang jauh lebih besar, waktu yang lebih panjang, tenaga yang besar, ya, dan yang tadi, ya, ada sesuatu yang lebih yang harus dikorbankan. Apakah cukup layak, ya? Teman-teman, seringkali begini, kita ini ketika ingin mencapai sesuatu, itu bukan karena semata-mata karena kita belum punya bayangan reward apa yang kita akan dapatkan. Ya, bagi beberapa orang mungkin tidak bergerak, hidupnya stagnan, hidupnya biasa-biasa, karena dia nggak pernah tahu masa depannya, dia nggak pernah tahu tujuan hidupnya. Ya, kalau dia mengerjakan ini sebenarnya apa sih yang akan dia raih gitu loh. Kalau kita bertekun sekolah dari SD, SMP, SMA, kita kuliah, kita selesaikan perguruan tinggi kita mulai dari strata 1, lanjut strata 2, bahkan sampai strata 3. Sebenarnya apa sih reward yang kita dapatkan? Ya, dengan waktu pendidikan yang begitu panjang. Nah, beberapa orang yang tidak melihat ada reward dari pendidikan tinggi, tentunya mungkin, ya, dia hanya akan menyelesaikan sampai di jenjang SMA, ya, sekolah pendidikan wajib, ya, sampai SMA lulus, ya sudah selesai gitu loh, karena dia tidak melihat sesuatu yang lebih yang akan dia dapatkan dengan dia menyelesaikan S1, S2, S3, ya. Namun teman-teman, bagi beberapa orang yang sudah bisa melihat ada reward, ada sesuatu. Kalau dia mengerjakan ini, dia bekerja keras, dia fokus, maka dia akan achieve something dalam hidupnya. Dia akan mendapatkan sesuatu yang besar dalam hidupnya. Tapi ternyata tidak semua orang yang sudah bisa melihat reward di depan, itu juga pada akhirnya memutuskan untuk melangkah. Betul nggak, Bapak Ibu? Ya, kenapa? Karena goalnya sudah jelas, tujuannya sudah jelas. Ya, ingat ya, setiap kita kan menghendaki, masih ingat nggak kemarin gambar ini, saya tunjukin ini, gambar yang minggu lalu. Nah, ini kan plan kita, ya. Plan kita itu, rencana kita, goal kita ke depan, kita harapkan itu kan jalannya mulus gitu, ya, rata gitu. Nah, realitasnya kan yang di bawah. Ada rintangan, ada hambatan, ada tantangan, ya. Kita mungkin juga harus mengalami jatuh bangun, gagal berulang kali, ya kan? Sebelum akhirnya kita sampai di titik ini untuk mendapatkan reward-nya. Ya nggak, teman-teman? Nah, ya. Oke, kembali ke gambar ini. Nah, sorry. Ya, lalu sebenarnya apa yang harus ditambahkan? Ya, selain ini kembali ke topik kemarin, masih ada sambungan dari topik minggu lalu. Ketika kita sudah buat perencanaan, kita sudah punya planning, ya, kita sudah punya tujuan yang jelas, lalu kemudian kita buat perencanaan yang matang, ya, perencanaan dengan kategori SMART kemarin. Nah, lalu untuk supaya kita benar-benar pada akhirnya bisa sampai dan mendapatkan reward-nya, apa yang harus kita tambahkan? Nah, ternyata teman-teman, ya, kalau dilihat dari ilustrasi gambar ini, peluang untuk orang ini akhirnya melangkah,
Ya, tadi ada yang menyampaikan Pak Sutiono tadi ya, ketika ada sesuatu yang kepepet, yang mendesak, ya, sesuatu yang menjadi sebuah ancaman untuk kita. Waduh, kalau kita nggak lari, kalau kita nggak mencapai tujuan, wah, maka habislah kita, matilah kita. Nah, jadi itu sebenarnya yang namanya the power of kepepet. Ya, sesuatu yang menimbulkan seperti ada ancaman, ya, seperti yang digambarkan di gambar ini ada macan di belakang kita gitu loh. Ya, jadi ketika nggak ada macannya, ini saja mungkin tidak memberikan sebuah dorongan kuat untuk berani melangkah. Ya, kita tahu kita punya sesuatu. Seperti teman-teman kan, ada rewardnya ya, jalan-jalan ke Singapura, ke Korea. Waduh, saya pengen deh. Ya, kalau saya dalam waktu 6 bulan saya bisa menjual 18.000 nagaya, omset di tim saya, maka saya berpeluang untuk pergi ke Korea. Ya, bertemu dengan Profesor Jung di sana, lihat kantor Nagaya di Korea, bahkan nanti bisa berkunjung ya di P4 Lala Square. Itu kurang lebih 100 km jaraknya dari Seoul ke Sejong City. Nah, kita bisa lihat sana, lihat progres pembangunannya seperti apa. Ya, jadi kita nggak cuma dapat informasi dari Korea, tapi kita jadi saksi mata, saksi hidup. Nah, teman-teman, kita sudah punya goalnya, ya. Kita tahu ada rewardnya, ya. Belum lagi dari perhitungannya Pak Beni, ya. Anda semua tahu kan, minimal Anda bisa dapat 45 juta dari royalti, ya, sampai 4,5 M. Nah, pertanyaannya kan Pak Beni waktu itu bertanya, Anda mau nggak punya penghasilan pasif, ya, minimal setiap bulan 45 juta? Apa yang dilakukan? Ini. Jadi kita sudah punya goalnya, kita sudah punya sistemnya, ya. Kita sudah tahu apa yang akan kita dapatkan kalau kita kerjakan ini dan kita sampai pada tujuan. Nah, tapi teman-teman, sekali lagi, seringkali itu nggak cukup. Itu semua seringkali nggak cukup kuat memotivasi kita untuk benar-benar kita mewujudkan itu semua. Sampai apa? Sampai kita menambahkan faktor ada ada seperti ancaman di masa depan. Kalau kita nggak mencapai ini, maka matilah kita. Ya, nah faktor ancaman ini yang Anda harus tambahkan. Faktor macan ini, apa macan yang siap menerkam Anda? Itu harus Anda tambahkan. Ya, hari ini ada 33 orang, minggu lalu 40 sekian. Nah, pertanyaannya yang 10 orang kemana? Ya, itu karena nggak ada ininya, teman-teman. Karena Dikejar mereka macan, merasa Pak. tidak ada, karena merasa tidak ada ancaman, tidak ada macannya. Kelihatannya Pak Beni harus jadi macan ini, Pak Beni. Nanti biar saya cakar, saya gigit. Nah, itu dia. Ya, jadi apa, teman-teman? Rasa sakit yang Anda mungkin alami ketika Anda, katakan saja, tidak mencapai tujuan Anda. Mungkin ancaman itu bisa berupa nanti di masa tua Anda, ya. Kalau Anda sakit bagaimana? Ya, mungkin tabungan yang Anda kumpulkan itu tidak bisa mencukupi di masa pensiun Anda tanpa Anda harus bekerja lagi. Katakan di 30-40 tahun ke depan setelah usia pensiun masih ada usia harapan hidup kan? Nah, itu sesuatu yang Anda harus tambahkan, ya. Atau mungkin teman-teman yang anaknya masih kecil, ya, masih sekolah TK atau SD, ya, dan Anda mulai memikirkan, waduh, kalau saya nggak berhasil di Nagaya, maka masa depan anak saya akan terganggu. Ya, rencana mimpi besar dia untuk kuliah. Katakan saja anak Anda punya cita-cita mau jadi dokter, dan mereka ingin kuliah di luar negeri, ya, dan Anda sudah berhitung, wah, kelihatannya harus siapkan dana sekian M ketika nanti. Dan ingat ya, biaya pendidikan itu setiap tahun rata-rata kenaikannya antara 10-20%. Itu biaya pendidikan setiap tahun.
Itu sudah nggak bisa. Anda tahan itu nggak bisa. Nah, tinggal Anda kalkulasi saja. Jika anak Anda itu nanti baru kuliah 10 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, maka biaya pendidikannya Anda harus persiapkan dengan patokan harga hari ini, ya, harga biaya pendidikan hari ini, itu 100-200%. Anda harus pertimbangkan biayanya itu naik 2-3 kali lipat. Kalau mau aman 3 kali, 4 kali lipat, Anda siapkan, Mbak. Itu kalau 10 tahun ke depan loh, teman-teman. Nah, jadi mulai ada ya di alam bawah sadar itu Anda tambahkan faktor ancaman ini. Ya, itu yang akan lebih kuat memberi dorongan Anda untuk melangkah. Kalau tidak, walaupun sudah ada rewardnya, ya, setiap minggu, setiap Senin saya Pak Dani, Pak Beni, Pak Rindu, senior-senior Anda mengingatkan, ada rewardnya loh, ayo yuk kita capai yuk, kita berangkat sama-sama bulan Maret yuk ke Singapura, ya. Nah, teman-teman, kalau ini kami ingatkan berkali-kali, tapi Anda tidak menambahkan faktor keterdesakan, faktor kepepet tadi, maka saya ragu Anda benar-benar konsisten. Ya, jadi kuncinya adalah pada konsistensi. Nah, ini terakhir sebelum nanti kita akan diskusi lebih lanjut ya. Saya mau sampaikan juga ada satu ini yang tadi saya tulis di grup WA. Ya, teman-teman, sebentar. Saya siapkan dulu.